Wanita setiap kali melarikan diri selalu tertangkap kembali oleh bos mafia, lalu dikunci erat dengan rantai besi. Sebulan kemudian wanita itu mati karena siksaan, dan yang membunuhnya bukan orang lain, melainkan keluarga dan tunangannya yang paling ia cintai. Ternyata hari itu saat bos mafia pergi, dia diam-diam melarikan diri sendirian. Tak disangka malah ditipu oleh ayahnya sendiri dan dibawa ke gunung. Semua demi mendapatkan saham warisan dari mendiang istrinya untuk anak perempuan mereka. Ayahnya pun bekerja sama dengan istri barunya dan kakak tiri yang licik untuk membunuh wanita itu. Akhirnya mereka pura-pura mengadakan upacara pemakaman, dan membuat semua teman dan kerabat mengira dia jatuh dari tebing secara tidak sengaja. Setelah semua pelayat pergi, baru dia menyadari bahwa tunangan dan adik tirinya sejak awal memang sekongkol. Mendekatinya hanya untuk merebut saham yang dia miliki. Dia bersumpah akan balas dendam, tapi arwahnya tak bisa menyentuh manusia hidup. Saat dia merasa putus asa, bos mafia menerobos masuk ke upacara pemakamannya. Bukan hanya membalaskan dendam untuknya, dia bahkan ikut mati bersamanya demi cinta. Baru saat itu, dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya adalah iblis menyebalkan itu. Maka dia bersumpah, jika ada kehidupan berikutnya, dia pasti hanya akan menikah dengannya. Mungkin langit mendengar doanya. Dia benar-benar terlahir kembali, tepat pada saat dia melamar tunangannya. Mengingat wajah jahat mantan tunangannya di kehidupan sebelumnya, kali ini dia tak ragu sedikit pun, langsung melempar buket bunga ke udara, berbalik badan dan pergi tanpa menoleh. Pada saat itu, mobil bos mafia kembali berhenti di depannya. Melihat pria itu berdiri dengan selamat di hadapannya, wanita itu langsung memeluknya erat. Pria itu kebingungan, mengejek apalagi permainan yang sedang dia mainkan. Namun detik berikutnya, mantan tunangannya berlari maju dan menariknya ke dalam pelukan. Bahkan mempertanyakan kenapa pria itu mencari wanitanya. Bos mafia langsung marah besar, tanpa menunggu penjelasan wanita. Dia menjatuhkan wanita itu dengan satu pukulan ke leher, lalu dengan sombong membawanya pergi di depan si bajingan itu. Saat wanita itu sadar kembali, dia kembali terikat di atas ranjang. Tapi pria itu sama sekali tak tega menyakitinya. Dia hanya marah karena wanita itu terus berusaha melarikan diri, dan memutuskan untuk meninggalkan tanda miliknya di tubuh wanita itu. Tapi wanita itu tak melawan sama sekali, malah mencium pria itu terlebih dahulu, dan berkata bahwa dia tak akan lari lagi. Malam itu mereka resmi menjadi suami istri. Tapi pria itu tetap tidak percaya, menganggap ini hanya taktik baru wanita itu untuk kabur. Di saat itu juga, ayahnya menelepon untuk menguji wanita itu. Menyadari bahwa wanita itu bukan hanya tidak disiksa, tapi juga sudah dekat dengan bos mafia. Takut rencananya gagal, ayahnya pun memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Keesokan harinya, wanita itu mendapat telepon dari kakak tirinya yang licik, mengaku bahwa ayahnya tiba-tiba pingsan, dan memintanya segera datang. Tapi saat mendengar alamat yang disebutkan kakaknya, dia langsung tahu itu jebakan. Tempat itu adalah lokasi di mana dia dicekik sampai mati di kehidupan sebelumnya. Dengan pengalaman dari kehidupan lalu, dia tak akan tertipu lagi. Agar mereka tidak curiga, dia tetap berkata bahwa dia akan segera datang. Kemudian dia berganti pakaian, berpura-pura akan keluar rumah. Sekalian berniat membeli bahan makanan untuk memasak bagi pria itu. Tapi hingga malam saat pria itu pulang kerja, dia belum juga kembali. Hal pertama yang terpikir oleh pria itu adalah wanita itu kabur lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengemudi keluar mencarinya. Tanpa dia tahu, tak lama setelah dia pergi, wanita itu pun kembali ke rumah. Mengetahui bahwa pria itu pergi mencarinya, dia langsung sadar ini sangat berbahaya. Karena di kehidupan sebelumnya, di waktu yang sama, pria itu dikeroyok oleh musuh lamanya. Dia segera meninggalkan keranjang belanja dan pergi mencarinya. Saat itu pria itu sedang dikepung oleh musuh dari segala arah. Dia kesal lalu menghisap rokok dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat.